Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Satnan. Kali ini gue akan membahas tentang pernyataan ataupun hasil dari jumpa pers dari Ketua Umum PSSI bersama dengan Menpora Bapak Zainuddin Amali setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo hari Kamis 8 September 2022. Ya, seperti diketahui bahwa dalam rapat tersebut intinya adalah PSSI maupun Menpora ditegaskan oleh Presiden Jokowi untuk memenuhi apa yang diminta oleh FIFA terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023, yang mana memang berdasarkan keterangan dari Bapak Menpora Zainuddin Amali masih diperlukan beberapa ataupun perbaikan lagi dari stadion yang disiapkan di 6 provinsi Indonesia untuk perhelatan Piala Dunia U20 tahun depan gitu. Karena beberapa stadion sudah digunakan untuk berbagai event, baik itu untuk kompetisi sepak bola maupun event olahraga lainnya, salah satunya seperti yang ada di Stadion Manahan Solo gitu, yang sudah dilakukan pertandingan sepak bola, kemudian di kompetisi ya digunakan oleh Persis Solo, kemudian untuk ASEAN Para Games gitu ya. Itu akhirnya menurut hasil dari inspeksi yang dilakukan secara langsung oleh FIFA butuh perbaikan-perbaikan lagi, dan itu yang harus dituruti oleh Indonesia agar FIFA tetap confirm Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, dan FIFA akan kembali menginspeksi lagi secara langsung pada Oktober nanti gitu untuk melihat apakah ada perkembangan setelah hasil inspeksi yang dilakukan sebelumnya. Nah, dari situ juga Bapak Menpora Zainuddin Amali juga menegaskan bahwa pemerintah siap mengakomodir ataupun memfasilitasi hal itu untuk melakukan perbaikan seperti yang diminta oleh FIFA sesuai standar mereka untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Selain itu, juga pada kesempatan tersebut Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan juga mengungkapkan ada permintaan dari pelatih Timnas Indonesia yang juga menangani Timnas U20 ataupun Timnas U19, yaitu Sinteyong, terkait dengan naturalisasi pemain. Ini yang sebenarnya menjadi poin menarik ya bagi gue untuk dibahas gitu kali ini gitu. Karena kenapa gitu? Karena jumlah pemainnya ini cukup mengagetkan sebenarnya buat gue gitu. Iya, ada 7 pemain yang diminta untuk dinaturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia. Ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan juga ya. Apakah sepesimis itu Sinteyong terhadap kualitas pemain lokal yang kita miliki saat ini untuk kategori U20 untuk bisa bersaing di Piala Dunia U20 2023. Karena kalau kualitasnya baik, tentunya Sinteyong tidak akan meminta hal tersebut dong, pastinya gitu. Dan di situ juga Bapak Muhammad Iryawan mengungkapkan para pemain naturalisasi ini, para pemain keturunan ya kebanyakan gitu. Dan pasti pemain keturunan yang berdarah Indonesia, karena memang Sinteyong juga membuat garis tegas akan hal itu, bahwa yang dinaturalisasi adalah hanya yang memiliki darah Indonesia gitu. Dan semuanya menurut Bapak Muhammad Iryawan berada di Belanda. Ketujuh-tujuhnya dari 7 itu 2 sudah bersepakat, namun sayangnya masih belum diungkapkan siapa para pemain yang diincar ataupun yang sudah bersepakat dengan PSSI untuk dinaturalisasi. Kita masih tunggu apa saja kebutuhan dari Sinteyong gitu. Seperti apa sih posisi-posisi pemainnya. Tapi yang jelas Bapak Muhammad Iryawan menegaskan bahwa naturalisasi ini adalah permintaan dari Sinteyong. Dan hal ini pun direstui oleh Presiden Jokowi gitu. Tapi kalau gue ngelihatnya harusnya tidak sampai sebanyak ini ya harusnya gitu. Karena ini benar-benar luar biasa ya. Misalkan di Piala Dunia U20 nanti kita hanya bisa mendaftarkan 23 pemain gitu. Totally untuk pemain lokal yang benar-benar murni sudah terpotong. Kalau misalkan dari 7 pemain naturalisasi berarti tersisa kesempatan untuk pemain lokal adalah 16 gitu. Itu pun mereka harus berjuang keras di saat squad yang saat ini pun bisa dibilang mungkin bagi Sinteyong masih belum memenuhi ekspektasi dari dia gitu, dan mungkin dia merasa akan sulit untuk mengejar kualitas yang dimiliki oleh tim-tim lain yang terutama kelas dunia ya.
oleh para pemain lokal kita gitu dengan skuad yang ada saat ini gitu. Ya, itu yang mungkin menjadi concern dari Sintayong hingga akhirnya meminta sampai 7 pemain naturalisasi. Tadinya sih gue ngira 7 pemain naturalisasi ini itu termasuk dengan yang senior yang saat ini sedang berjalan ya. Ada 3 ataupun 4 pemain katanya untuk timnas senior dan 3 untuk naturalisasi U20. Tapi nyatanya 7 ini hanya untuk timnas U20 saja. Berarti plus dengan 3 pemain naturalisasi senior yaitu Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga Sean Patinama, berarti total ada 10 pemain naturalisasi saat ini yang dipastikan akan dinaturalisasi oleh Indonesia dalam waktu dekat gitu. Sementara 2 di timnas senior sudah dipastikan akan segera rampung, yaitu Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Tinggal menunggu Sean Patinama yang dokumennya untuk dilengkapi dan disahkan ataupun direstui oleh DPR maupun Presiden ya, dengan berbagai macam prosesnya itu, plus dengan para pemain timnas calon pemain naturalisasi untuk timnas U20. Ya, ini tentunya akan menjadi sebuah tamparan sebenarnya bagi sepak bola kita yang ujungnya adalah kita harus terus memperbaiki kualitas pembinaan di grassroots gitu. Nah, tentunya ini akan ya mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat juga dari para pemain muda kita terkait dengan banyaknya jumlah pemain naturalisasi di timnas U20 ini, yang kita harapkan juga bisa menularkan kualitas mereka, ilmu mereka, para pemain naturalisasi ini nantinya tidak cepat habis juga gitu, dan karir mereka tetap menanjak dan sehingga kualitas timnas kita juga terus menanjak gitu. Ya, kita harapkan sih seperti itu gitu. Dan yang patut diingat adalah untuk program naturalisasi ini harusnya dilakukan hanya untuk program jangka pendek. Jangan sampai ini dijadikan sebagai program jangka panjang ya bagi PSSI, karena itu yang selalu ditekankan, karena yang terpenting adalah bagaimana membangun fondasi di grassroots itu secara kuat, secara berkesinambungan dengan adanya pelatihan yang berkualitas, kemudian infrastruktur yang bagus, plus dengan adanya kompetisi juga yang berkualitas dan juga berkesinambungan. Di situ akan terbentuk sebuah timnas yang kuat hasil dari kompetisi yang baik. Kalau gue sih itu gitu. Kemudian yang paling menarik lagi adalah terkait dengan permintaan dari PSSI kepada Presiden Jokowi gitu. Pada saat rapat tadi yang menginformasikan memohon kepada pemerintah untuk kemudahan menyewa lapangan SUGBK gitu. Ya, ini sebenarnya sangat miris ya kalau melihat hal ini gitu. Bagaimana PSSI sampai melakukan hal seperti itu, sangat sulit sekali untuk menyewa lapangan GBK. Mereka pun siap untuk membayar ataupun menyewa lapangan sesuai dengan harga yang diberikan kepada masyarakat umum ya untuk menyewa lapangan SUGBK. Sebenarnya harusnya pemerintah di sini hadir gitu, memberikan fasilitas itu gitu, memberikan kemudahan kepada PSSI dalam menyewa lapangan latihan. PSSI sendiri di situ Bapak Muhammad Iryawan juga menyatakan kita cuma butuh 1 lapangan aja nih yang pasti untuk tempat training timnas kita di segala umur, baik itu timnas U16, kemudian U19, U23 maupun timnas senior gitu. Jadi ada tempat kepastian untuk melakukan TC, walaupun sebenarnya sebelumnya Presiden juga sudah mengarahkan untuk membangun tempat training center di IKN, Ibu Kota Nusantara, IKN, Ibu Kota Indonesia yang baru gitu. Yang tentunya ini menjadi angin segar sebenarnya buat PSSI gitu. Tapi setidaknya untuk sementara ini PSSI meminta kemudahan dalam hal birokrasi ataupun penyewaan lapangan untuk berlatih di area SUGBK di lapangan A, B, C atau di lapangan Madia. Oke, mudah-mudahan timnas kita memang bisa berprestasi nantinya. Ya, kita harapkan juga terdekat timnas U20 kita akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 14-18 September nanti, bisa menjadi juara grup dan lolos ke Piala Asia U20 tahun depan. Oke, mungkin sekian dulu konten dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Gua Arsatnan, sampai jumpa lagi.